Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Salam Sabda Siap Saji. 26 Desember 2021, hari Minggu. Pesta Keluarga Kudus, Nazaret, Yesus, Maria, Yusuf. Marilah kita berdoa. Tanah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal, Engkau telah berkenan memberi kami teladan hidup keluarga kudus. Bantulah rumah tangga kami semua untuk meniru kebajikan hidup mereka dalam ikatan cinta. Semoga kelak kami menikmati kebahagiaan kekal sebagai anggota keluarga-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus makin bertambah besar dan bertambah pula hikmatnya. Ia makin besar dan makin dikasihi Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, kita semua berasal dari sebuah keluarga. Keluarga disebut sebagai gereja rumah tangga, karena di sanalah nilai-nilai iman, harapan, dan kasih ditanam. Awal mula keluarga adalah seseorang jatuh cinta, terpeleset cinta. Maka lalu tutup diri kepada semua orang, hanya ditujukan konsentrasinya kepada orang yang dikasihinya. Maka kemudian memasuki perkawinan dan mempunyai anak. Dan anak adalah merupakan mutiara kehidupan. Anak adalah buah hasil cinta kasih.
Maka kemudian anak dididik sedemikian rupa, dicintai sedemikian rupa agar mereka menjadi anak-anak yang baik, tahu aturan, bagaimana harus berdoa, tahu nilai kehidupan, tahu sopan santun, dan juga sekolah untuk mengumpulkan ilmu-ilmu bagi hari esok. Namun tidak jarang keluarga-keluarga retak terjadi, sehingga mereka anak-anak yang luka batin dan luka hati. Dan ini menyulitkan hari esok mereka karena sakit hati. Karena itu pada hari ini kita merayakan keluarga kudus, di mana keluarga ini betul menghadirkan Tuhan dalam langkah-langkah hidup mereka, sehingga boleh menjadi contoh hidup kita. Mereka tak lekang oleh hujan dan panas. Karena apa? Hadirnya Tuhan di dalam keluarga Nazaret. Dengan rumusan mereka takut akan Allah. Maka Maria ketika mendengar kabar mengiyakan apa yang dikatakan oleh malaikat. Dengan konsekuensinya menjadi ibu. Tetapi ibu Tuhan. Yusuf pun sama, tetapi kemudian menjadi pendamping Yesus sampai tua. Saudaraku terkasih, keluarga rumah tangga merupakan basic dari kehidupan gereja. Para pemimpin gereja atau para pemimpin publik, bila berasal dari keluarga yang mumpuni, bila berasal dari keluarga bijaksana, bila berasal dari keluarga yang murah hati dan bijaksana, maka berbahagialah kita yang diperintah dan dipimpin mereka. Namun apabila kalau diambil dari keluarga yang brengsek, koruptor, orang omong sembarangan, tidak pernah sabar, ingat diri, celakalah kita. Maka di dalam perayaan keluarga kudus ini diharapkan kita mencontoh keluarga Nazaret yang kudus. Keluarga yang takut akan Allah. Keluarga yang mengisi cinta di mana Tuhan dihadirkan. Maka mereka tumbuh dan berkembang di dalam cinta itu sendiri. Saling pengertian, saling memahami terjadi dalam kehidupan keluarga Nazaret. Betapa indahnya bila hal ini terjadi, di mana kita hidup diisi dengan hal-hal yang berbau cinta kasih, murah hati, rendah hati, dan sukacita serta damai sejahtera. Maka mari saudaraku terkasih, keluarga-keluarga, kita datang kepada Yesus, Maria, dan Yosef, agar mereka mendoakan dan memberkati kita. Sehingga bila kita mengalami kesulitan demi kesulitan, kita diberikan olehnya jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Berupa kekuatan, ketabahan, dan tetap bersukacita dalam situasi manapun. Yesus, Maria, Yosef, doakanlah kami dan berkatilah kami keluarga-keluarga yang mempersiapkan generasi masa depan gereja. Semoga anak-anak yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga mendapat tempat yang layak, sehingga mereka betul mempunyai harapan yang luar biasa untuk hari esok. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk anak-anak kami. Bolehlah mereka menjadi pejabat-pejabat gereja nanti, khususnya mereka yang sedang berada dalam pendidikan seminari. Biarlah mereka mengikuti apa yang digambarkan oleh Injil tentang Yesus sendiri, yang sibuk sekali di bait Allah, bertanya jawab dan bersukacita bersama dengan alim ulama. Semoga hati mereka jernih, dan biarlah Engkau selalu memberkatinya. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.